Fatimah bertanya, apakah suami Anda itu adalah bercocok tanam? Gak taunya Mutiat juga menjawab bahwasanya jamuan ini untuk menghormat kedatangan suami saya pulang dari kerja. Saya siapi pukul, yaitu alat pukul ini barangkali masakan saya kurang nyaman, kurang enak, tidak cocok untuk suami saya, siap untuk dipukul. Al-Fatihah. Senangnya Masya Allah. Jamaah ingkang kula hormati, sudah beberapa hal kita lewati masalah materi yang berhubungan dengan kematian, hubungan dengan adanya peristiwa-peristiwa di dalam kubur maupun peristiwa pada saat hari kiamat, masalah juga di Ororo Maksar, juga masalah timbangan, masalah timbangan amal maupun juga Shiratal Mustaqim, babakan masalah neraka. Sekarang kita berbicara masalah surga atau al-jannah dalam bahasa Arabnya. Jamaah ingkang kula hormati, tidak ada orang yang tidak senang nantinya menawi dimasukkan ke dalam surga ataupun jannah. Kita sehabis sholat sering juga berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannah, Allahumma ajirna minan nar. Menginginkan surga dan menjauhi masalah neraka. Tentunya masalah surga ini sudah tentu senang seandainya kulolan panjenengan nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Namun tidak mudah. Kemarin kita sudah bicara melewati tahapan-tahapan sampai ke surga ini tidak mudah, apalagi kalau sudah melewati namanya nar, yaitu neraka. Lewat Shiratal Mustaqim kemarin juga kita bicara betapa pawanasnya kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Api selalu mengikuti, namun demikian bagi hamba Allah yang taat atau takwa Allah, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Nah, di dalam surga ini nanti, di mana surga ini termasuk alam akhirat. Surga ini belum pernah disentuh manusia kecuali manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surga yang penuh kenikmatan, penuh kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, bermacam
bermacam-macam kesenangan, bermacam-macam kebahagiaan, bermacam-macam kenikmatan yang belum ada orang baunya saja, apalagi merasakan kenikmatan. Kecuali hamba Allah tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nanti fungsinya orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa Allah. Panjenengan sudah ngerti bahwasanya kita hidup ini mencari ridho Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tapi hal itu tidak mudah. Sulit. Dengan gelar muttaqin, mencari gelar muttaqin ini sulit. Karena kita ini selalu kejar-kejaran, bertanding antara perilaku yang dolim dengan yang hak. Sudah niat supaya kita berusaha untuk menjauhi larangan, menjalankan perintah-perintah, masih dikejar dengan yang namanya setan. Giring mulai Nabiullah Adam sampai sekarang ini kita tidak lepas, manusia tidak lepas dari kejaran setan. Masya Allah, betapa sulitnya untuk sholat 2 rakaat saja, jangankan 1 rakaat untuk khusyuk, selalu ingat kepada Allah, sulit. Di mana saja kalau kita melihat introspeksi, di rumah, di jalan, kadang di masjid, selalu kita ini dirongrong terus oleh setan. Supaya apa? Nanti menjadi temannya di neraka. Jadi kita tidak boleh sombong. Sombong dalam arti seakan-akan kita ini sudah bagus sendiri, sudah cukup ilmunya, cukup amalnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jangan kita ini coba-coba untuk itu. Sehingga apa? Sehingga kita sendiri malas untuk membaca Al-Quran, untuk menambah amal ibadah kita, sholat tahajud, ya, dan lain sebagainya. Ini bangsa-bangsa kegiatan yang mengarah ke sana, belum lagi perilaku-perilaku yang menyakiti orang lain. Sifat dengki, iri, hasud, riya, sombong, syudon, tamak. Seakan-akan kita sudah cukup, Masya Allah. Kadang-kadang kita baru keluar dari masjid, duduk-duduk aja, sudah kadang-kadang setan menggiring membicarakan orang lain. Sehingga muncul apa? Sifat dengki. Iri. Yang membuat bukan nambahi amal ibadah, tapi
menambah catatan amal-amal yang jelek. Di mana pundak kanan kiri ini ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat itu, belum lagi disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit sekali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa Allah. Namun demikian kita jangan pesimis, kita optimis bahwa misalnya kita ini adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hati-hati sayang, hati-hati menjaga apa? Menjaga diri kita dalam arti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang ini kita pergunakan juga duduk di majelis seperti ini, malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya bagaimana seandainya umat-umatnya, hamba-hambaku melaku yang duduk-duduk di majelis ilmu yang semacam ini, bagaimana seandainya kita tunjukkan pahalanya, kata Allah. Malaikat Jibril menyampaikan, Masya Allah, betapa senangnya seandainya ditunjukkan pahalanya. Sekilas kita duduk, tapi ada yang istimewa. Satu huruf kita baca melewati bacaan surat Yasin, banyak tahlil. Apalagi kita juga mengirim doa, bacaan tahlil, kita sampaikan kepada leluhur kita yang mendahului kita. Para leluhur kita yang meninggal dunia, kata para ulama, manggil-manggil, ingin untuk didoakan, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekali lagi bahwasanya Allah menciptakan swarga ini atau al-jannah ini disiapkan untuk manusia. Wa ulifatil jannata lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang takwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Saya yakin kita yang semakin tua ini akan berpikir menambah amal ibadah untuk bersenang-senang. Saya kira semakin usia ini adalah semakin sedikit untuk berpikir bersenang-senang. Karena apa? Kita sedang dalam keadaan summa ba'da kuwatan dha'fan wa syaibatan. Asalnya kuat-kuat, sekarang sedang masuk ke tingkat keturun, yakni loyo, sampai nanti masuk kepada liang kubur. Kapan dan kapan? Inilah yang menjadi renungan. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita tidak tahu. Yang jelas fisik kita ini semakin rapuh dan semakin rapuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kejar surganya Allah dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping orang-orang yang bertakwa jamaah, ada hamba-hamba Allah yang terkecuali. Rasulullah ditunjukkan ada seorang laki-laki Badui, dituding
Itu loh ahli surga. Orang itu ahli surga. Itu orang Badui. Membuat para sahabat itu penasaran, apa yang membuat mereka itu masuk surga? Setelah ditanyakan, orang Badui itu mengatakan bahwasanya setiap mereka itu mau tidur, mendoakan orang yang menyakiti dirinya itu didoakan. Dimintakan ampun. Dimintakan ampun. Di samping dirinya sini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama setiap hari ini berbuat khilaf, berbuat kemadharatan, mungkin kemaksiatan dan kedoliman, minta ampun kepada Allah. Orang yang mendolimi, yang menyakiti, itu juga dimintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah termasuk yang terkecualian itu ditunjuk oleh Rasulullah ahli surga. Bahkan ada seorang wanita yang namanya Muti'ah. Rasulullah nuting itu loh wanita. Termasuk besok melbu swarga itu mendahului masuk surga. Disi termasuk yang disi masuk surga. Sehingga membuat putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fatimah ini penasaran. Apa yang dilakukan kok sampai mereka itu adalah masuk surga duluan? Didatangi, rumahnya didatangi oleh Siti Fatimah. Sampai di rumahnya Muti'ah tadi itu masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah datang dengan putranya yang namanya Hasan. Ditolak itu. Fatimah ditolak karena kedatangannya Fatimah dengan Hasan itu belum ada izin dari suaminya, walaupun juga mereka itu juga izin, tapi pada saat datang itu membawa anaknya yang namanya Hasan itu, padahal masih kecil, ditolak itu suruh. Tidak terima, karena taatnya terhadap hukum-hukum agama, bertamu kepada rumahnya Muti'ah membawa laki-laki walaupun ditolak itu. Selanjutnya juga balik ditolak, datang lagi dengan Husain. Dua orang ditolak lagi karena membawa putranya dua laki-laki itu ditolak. Kemudian baru mendapatkan izin. Setelah mereka mendapatkan izin, Fatimah itu heran. Melihat Muti'ah itu masak-masak, Fatimah GR dikira akan menjamu Fatimah dengan putranya Hasan Husain itu. Setelah dimasukkan makanan di dalam talam itu, dibawa keluar, Muti'ah menyiapkan alat pukul. Fatimah bertanya, apakah suami Anda itu adalah bercocok tanam? Gak taunya Muti'ah juga menjawab bahwasanya jamuan ini untuk menghormat kedatangan suami saya pulang dari kerja. Saya siapi pukul, yaitu alat pukul ini barangkali masakan saya kurang nyaman, kurang enak, tidak cocok untuk suami saya, siap untuk dipukul. Bahkan Muti'ah itu sampai juga apa? Bajunya dicenceng-cenceng, ditarik-tarik ke atas sampai kelihatan nopo niku. Ketinggal aurat niku. Butuhnya apa? Dia membuat senang suaminya. Siap untuk menjamu suaminya lahir dan batin. Itu ditunjuk orang yang seperti itu.
karena sangat menghormati suaminya, untuk menyenangkan suaminya, dikategorikan ahli syurga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda syakirin an-na'imin hamdan ya bika bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lisanan dakiran wa qalban syakiran wa badanan syabiran wa jannat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan syaulikan wa taqabbal. Allahumma inna nas'aluka jannah minan nar. Allahumma aksin akibatana fi umuri kulliha wa Allahumma anta rabbina ila anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan kuasa ya dengan rahmat-Mu jamaah yasinan niku ya Allah, jamaah yasinan dengan keluarganya semua ya Allah, beri panjang umur sehat walafiat ya Allah, beri kekuatan iman Islam ya Allah, dengan rahmat-Mu kuasa-Mu ya Allah, jadikan mereka hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendapatkan rahmat-Mu, dapat syawat Nabi-Mu ya Allah, mendapatkan syurga-Mu, mendapat pengampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Al-Fatihah. Wa Allahumma fiqna mit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.